Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena subuh kali ini langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita salat subuh secara berjamaah. Insyaallah kita akan mendengarkan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah atau qudwah kita dalam perjalanan hidup ini menuju akhirat insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berfikir. Siapa itu yang berfikir? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah sendiri jelaskan bahwa siapa itu yang berfikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir dengan Allah. Terakhir saya dengar, karena ada yang melarang hanya berzikir Allah Allah, ternyata ada ayatnya nih, boleh berzikir dengan Allah Allah. Yadhkuruna Allah, berzikir dengan Allah. Qiyaman, ketika berdiri, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk. Wa ala junubihim, begitu pun berbaring. Junub, berbaring. Kalau di pikiran kita kalau junub itu arti arti terbaiklah penafsir junub itu berbaring. Kalau arti dasarnya junub, kita tahu semua. Di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan perciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Tidak ada yang sia-sia. Kita bisa lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan makhluk yang rendah, yang kita lihat tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udata. Menciptakan nyamuk, Allah tidak segan. Bagaimana kita lihat nyamuk itu yang kecil, mempunyai kaki yang kecil, mempunyai lagi moncong yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mampu lagi menciptakan moncong kecil itu ada lubang di dalamnya. Coba, ada sekarang yang mampu bikin selang sekecil itu ada lubang di dalamnya? Tidak ada yang mampu. Aja selang sekarang masih bisa kita pegang, ada lubang di dalam. Tapi ini lembek lagi. Kalau kita dapat nyamuk itu kita pegang, lembek sekali. Tapi bisa masih ada lubang di dalamnya. Coba zaman dulu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat tidak ada manfaatnya. Nah ganggu ki. Dek dulu matindro. Kawan ni nak karena moy, nakok ki. Dengan moncong yang kecil itu mampu menembus kulit kita. Naik saudara, dia hisab darah kita. Jamaah billah Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan kuasa Allah Subhanahu. Ternyata bermanfaat. Anda tidak ada nyamuk, tidak ada anti nyamuk, tidak ada obat nyamuk. Gara-gara obat nyamuk, orang bisa jualan. Ada orang kaya gara-gara nyamuk. Ada lagi di bawahnya itu. Sekarang kita yang membuat banyak orang kaya. Gara-gara apa? Corona. Lebih kecil lagi. Dek ditai. Nako di sampai itu kan yang kita lihat itu ribuan kali diperbesar mak bulu-bulu. Tapi kita tidak mampu nanti pakai mikroskop. Kenapa jangan Allah SWT? Tidak bermanfaat, maka sholat merusak manusia. Tapi ternyata di sisi lain bermanfaat. Banyak orang kaya gara-gara corona. Dengan jual rapid test, dengan swab, orang bisa kaya dengan itu. Kita sudah beli dari alat dari Cina, itu bermanfaat. Di sisi lain merusak, ternyata di sisi lain juga bermanfaat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang sia-sia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Debu yang selalu masuk di rumah kita, di masjid. Tiap hari kita pel manoko-noko ni papelle pasasa sina di lulus sih silalona di lulu marota sih debu. Ternyata ada manfaatnya.
Minimal sapu itu laku gara-gara debu. Ada lagi pengisap debu yang sampai jutaan harganya. Bermanfaat ternyata itu debu. Jadi tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermanfaat. Itulah kita perlu memikirkan, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebenarnya untuk manusia. Bagaimana manusia bisa melihat itu, manfaat itu, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita merasa tidak ada manfaatnya, itu God. Tinja yang kita buang seakan-akan tidak ada gunanya. Ya, sekarang sudah dibeli itu tinja. Ya. Apalagi tai sapi. Kencingnya sapi sekarang sudah dijual. Itu bermanfaat semua untuk manusia. Jauh di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berpikir, memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang bisa membuat kita sebenarnya sombong, tidak ada. Tidak ada. Karena kita ini memikirkan bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari mana? Dari tanah. Dan dari tanah pun kita memakan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi saripati, menjadilah air mani. Ya. Akhirnya kita menjadi manusia begini. Kita ini dari unda-unda yang hina, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita ini kita ini adalah hina. Diciptakan dari yang hina. Apa yang mesti kita sombongkan? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas. Toga. Ternyata apa toga? Itu ombak yang melewati tanggul. Iya. Melewati tanggul, togo itu. Layat togo. Ar-ra'ahu istaghna. Kenapa dia sombong melewati batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena melihat dirinya serba cukup. Sudah kaya, sehat, punya jabatan, kuat. Ya. Di penjelasan sebelumnya di Iqra itu Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya, kemuliaannya. Dia pencipta, kita makhluk. Dia Allah mulia, kita hina. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia sombong melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala cabut saja sedikit,
Tap pemalik kuno. Kita lihat kemarin ada saudara kita alat tamu bawa, pusing, baru saja bisul, coba aktivitas sudah berkurang, ditusuk saja sedikit, kaduri mana kena jarita, akhirnya menanam, cede tak kapok, engkau di higa tak kapok sih. Mundari tak cede mirona. Tak gapo mesyede uluna langsung menjadi gila. Coba nak kalau mau tarik nikmatnya, cede saja. Dulunya pintar karena sombong, akhirnya apa? Tak gapo. Kenapa itu jadi gila? Cede mina putar akong Allah Ta'ala na falese sarapta menjadi kurang waras. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau menarik nikmatnya. Ar-ra'ahu stagana. Jangan coba-coba merasa lebih cukup. Iya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit saja mengambil nikmatnya pada langsung kita kelimpungan. Makanya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka perlu kita selalu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdiri, duduk dan berbaring. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.